Baik, di sini saya akan menjelaskan database-nya. Di sini terdiri dari 10 tabel, ada 6 tabel master dan 4 tabel transaksi. Tabel pertama itu ada tabel user. Di sini tabel user memiliki atribut ID user, username, dan password. Di sini primary key-nya yaitu ID user. Lalu tabel master yang kedua yaitu tabel karyawan dengan atribut ID karyawan, nama, role, nomor HP, dan ID user. Di sini primary key-nya yaitu ID karyawan dan foreign key-nya yaitu ID user. Lalu ada tabel pelanggan dengan atribut ID pelanggan, nama pelanggan, email, nomor HP, dan ID user. Di sini primary key-nya yaitu ID pelanggan, lalu foreign key-nya ada ID user. Lalu tabel paket. Di sini atributnya yaitu ID paket, nama paket, durasi jam, dan harga. Primary key-nya yaitu ID paket. Lalu tabel menu ada ID menu, nama menu, dan harga. Primary key-nya yaitu ID menu. Lalu tabel perangkat terdiri dari ID perangkat, nama perangkat, dan lokasi. Primary key-nya yaitu ID perangkat. Lalu masuk ke tabel transaksi, ada tabel daftar dengan atribut ID daftar, ID pelanggan, ID user, tanggal daftar. Dengan primary key-nya di sini yaitu ID daftar dan foreign key-nya ada dua yaitu ID pelanggan dan ID user. Lalu ada tabel pesan. Di sini atributnya yaitu ID pesan, ID menu, total pesan, ID pelanggan, dan total harga. Di sini primary key-nya yaitu ID pesan, lalu foreign key-nya ada ID menu dan ID pelanggan. Lalu masuk ke tabel main. Di sini ada ID main, ID paket, durasi bermain, ID perangkat, tanggal main, dan total harga. Di sini primary key-nya yaitu ID main, lalu foreign key-nya ada ID paket dan juga ID perangkat. Lalu tabel bayar, di sini atributnya yaitu ID bayar, tanggal bayar, ID pesan, ID main, dan grand harga. Di sini primary key-nya yaitu ID bayar, lalu foreign key-nya ID pesan dan ID main. Oke, di sini saya akan menjelaskan struktur proyek yang sudah saya buat. Pertama, di sini proyek saya tuh dibuat menggunakan Laravel atau sebuah framework PHP yang menggunakan pola arsitektur model view controller atau bisa disebut MVC. Nah, yang pertama di sini ada folder HTTP, lalu masuk ke folder controllers. Di sini ada file own controller dan controller. Nah, fungsinya sebagai otak dari web ini. Jadi di sini tuh tempat menulis logika bisnis seperti proses login, menyimpan data booking, atau mengambil data menu. Lalu di sini ada folder model yang isinya ada file-file karyawan, menu, pelanggan, pesan atau user. Nah, di sini fungsinya itu sebagai jembatan yang menghubungkan aplikasi dengan tabel-tabel di database. Lalu lanjut ke sini. Nah, di dalam folder migration ini terdapat file-file sebagai berikut yang fungsinya memastikan struktur database kita tuh konsisten. Jadi di setiap file ini berisi perintah untuk membuat table di sini seperti create table user, lalu ada create table karyawan, pelanggan, menu, dan pesan. Lalu lanjut ke views. Di sini ada folder views. Nah, di sini baru
fungsinya tuh sebagai tampilan antarmuka atau UI. Jadi kita tuh menggunakan mesin templating bernama Blade. Blade ini file berekstensi untuk menyusun tampilan secara modular. Dan di sini untuk UI untuk pelanggan, dan kalau dilihat di sini ada admin, ini folder. Lalu di sini isinya UI untuk admin. Lanjut ke router. Nah, di sini ada file yang bernama web.php. Nah, ini tuh sebagai jalan di web ini. Jadi file ini menentukan URL mana yang akan mengarah ke fungsi apa di controller. Lalu di sini ada env. Env ini adalah file konfigurasi utama yang menyimpan kunci, keamanan, dan pengaturan koneksi di database. Jadi tools yang saya gunakan yaitu Laravel sebagai framework utama untuk sisi server, itu backend. Lalu Tailwind CSS yaitu framework CSS yang kita gunakan untuk mendesain tampilan agar terlihat modern, responsif, lalu supaya bisa terlihat temanya itu dark. Lalu ada VS Code sebagai editor code utama untuk menulis atau mengelola kode sumber. Lalu ada XMPP atau MySQL sebagai database ringan yang sudah terintegrasi, sangat efisien untuk mengembangkan aplikasi lokal atau website. Lalu ada PHP sebagai bahasa pemrograman, dan Composer sebagai manajemen library paket yang menjadi fondasi dari Laravel tersebut. Oke, kita masuk ke websitenya. Pertama di sini adalah tampilan landing page atau tempat promosi website kita. Pertama di sini ada paket. Di sini kita bisa melihat apa saja paket yang tersedia di website kita. Yang pertama ada reguler, VIP, dan racing simulator. Nanti setelah kita memilih paket, kita akan diarahkan ke halaman daftar atau login. Lalu kita ke menu. Di sini adalah tampilan menu dan menu makanan dan minuman apa saja yang ada di website kita. Langsung kita daftar. Nah, di halaman daftar ini kita membuat akun sebagai pelanggan. Jadi pertama harus mengisi nama, email, password, dan konfirmasi password. Setelah mendaftar, kita akan langsung diarahkan ke halaman login. Nah, setelah diarahkan ke halaman login, kita langsung saja memasukkan akun, lalu password, dan masuk. Jadi setelah masuk, akan diarahkan ke halaman pelanggan, dashboard pelanggan. Nah, ini adalah tampilan dashboard pelanggan. Pertama di sini ada booking aktif. Nah, booking aktif ini nantinya akan aktif ketika kita sudah menyelesaikan booking. Jadi di sini nanti akan menampilkan booking apa yang sudah kita booking sebelumnya atau nanti. Lanjut, di sini ada transaksi terakhir. Kita bisa melihat perangkat apa saja yang kita booking, lalu paket apa saja, tanggal, total, dan status. Lanjut ke paket. Nah, di menu paket ini kita bisa langsung saja memilih paket dan akan diarahkan ke halaman booking. Di halaman booking ini kita memilih perangkat. Yang pertama ada VIP, PS5, PS4, dan Racing Simulator. Contoh misal kita milih VIP. Lanjut,
Nah, di sini paketnya kita juga harus memilih VIP. Ketika kita salah atau tidak ingin memilih paket VIP, kita bisa menggantinya dengan cara kembali. Misalnya kita memilih racing simulator, lanjut, dan kita memilih paketnya racing simulator, lanjut ke atur jadwal. Di sini kita bisa memilih tanggal booking, mau tanggal berapa aja, bulan, tahun, lalu jam mulai, kita bisa memilih jam mulai dan durasi berapa lama kita ingin bermain, lalu lanjut. Nah, setelah dikonfirmasi, dia akan masuk langsung ke menu pembayaran.